Assalamualaikum. Suara kentongan terdengar riuh dari arah pos kamling, membangunkan warga yang tengah terlelap dalam buayan mimpi yang menari di angan-angan mereka. "Bangun, tolong, tolong!" teriak salah satu warga yang tengah kebagian jatah meronda malam. "Ada mayat gantung diri di rumah keranda, ayo bangun semua!" Bapak-bapak yang satunya tak kalah seru berteriak membangunkan warga. Semua warga yang mendengar kegaduhan di luar rumah segera beranjak bangun dari tidur mereka untuk mengetahui gerangan apa yang tengah terjadi. "Ada apa toh? Mali, Parjo kok berisik banget?" kata Pak RT, menanyakan kepada kedua satpam suruhannya yang membuat kegaduhan. "Itu Pak RT, itu di rumah keranda ada mayat perempuan," jawab Pak Mali. "Mayatnya lagi hamil kayaknya Pak RT, perutnya buncit gede banget," timpal Pak Parjo tak mau ketinggalan. "Waduh, ada mayat Pak RT, gimana ini Pak?" teriak beberapa warga yang berada di tempat itu. "Ya sudah, mari kita datangi rumah keranda itu," jawab Pak RT kemudian. Pak RT pun bersama warga pergi menuju ke arah makam karena rumah keranda berada di dalam makam, guna mencari kebenaran atas berita yang Pak Parjo dan Pak Mali gembar-gemborkan. Setelah tiba di makam, warga mengucap salam terlebih dahulu sebelum memasukinya, lalu menuju rumah keranda yang berada di tengah makam. Betapa kagetnya warga begitu membuka pintu. Terlihat mayat seorang perempuan yang sedang hamil besar, tengah tergeletak di atas keranda yang tak berpenutup. "Ya Allah, benar itu ada mayat!" teriak salah satu warga lalu diikuti yang lainnya. "Pak RT, bagaimana ini Pak?" ucap Pak Parjo. "Mau kita apakan jenazah ini Pak?" tanya Pak Mali kemudian. "Sebaiknya kita bawa saja jenazah perempuan ini ke masjid, agar jenazah ini bisa dirumat secepat mungkin. Dan tentunya barang siapa mungkin nanti ada warga yang mengenalinya setelah nanti saya serukan kabar meninggalnya beliau," jawab Pak RT penuh wibawa. Warga kemudian mengangkat keranda yang di atasnya ada mayat perempuan tersebut, lalu beramai-ramai membawanya ke masjid desa setempat. Waktu menunjukkan pukul 4:15, tanda masuk waktu sholat subuh. Muazin pun mengumandangkan azan. Sontak warga yang berada di tempat itu langsung pulang dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih bersih dan rapi. Warga lalu berbondong-bondong mendatangi masjid guna melaksanakan jamaah sholat subuh dengan dipimpin Ustadz Rizal sebagai imamnya. Semua warga khusyuk mengikuti jamaah sholat subuh, namun berbeda dengan Pak Parjo dan Pak Mali yang berada di shaf paling belakang. "Hihi." Pak Mali dan Pak Mali sama-sama mendengar suara perempuan yang tengah menangis. Dalam keadaan masih sholat, keduanya bergidik ngeri karena lampu yang terletak di teras. Tepatnya di atas keranda yang ada jenazah tersebut tiba-tiba mati dan ditangkap ekor kedua mata Pak Parjo dan Pak Mali. Setelah sholat usai, warga dibuat kebingungan karena saat sebelum warga menjalankan jamaah sholat subuh, marbot yang mengurus masjid itu baru saja mengganti lampu yang berada di teras dan disaksikan oleh mereka pula. Namun belum juga sholat usai, lampu itu sudah mati lagi. "Astagfirullahaladzim, lampunya hidup!" teriak warga saat lampu di teras itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Seketika warga bergidik ngeri, tengkuk mereka meremang, disertai angin dingin yang merasuk ke persendian tulang mereka. "Ini ada apa ya?" pertanyaan muncul di setiap pikiran mereka. "Sudah-sudah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan wirid setelah sholat dulu," ucap Ustadz Rizal mencoba menenangkan keadaan. "Parjo, Mali, kamu berdua jaga di depan, takut nanti ada apa-apa," bisik Pak RT yang berada di shaf depannya Pak Mali dan Pak Parjo. "Siap Pak RT," jawab Pak Mali dan Pak Parjo bersamaan. Pak Mali dan Pak Parjo pun keluar dari masjid dan berjaga di depan sesuai dengan instruksi dari Pak RT. Hingga tiba-tiba, saat warga yang berjamaah tengah khusyuk wiridan ba'da subi, wiridan sesuai menjalankan sholat subuh, Pak Mali dan Pak Parjo kembali merasakan suatu keganjilan saat berjaga di teras depan. Bulu kuduk kedua sapam itu meremang, usai mendengar lagi suara tangisan yang berada dari keranda tempat jenazah perempuan tadi dibaringkan. "Parjo, kamu denger gak?" tanya Pak Mali sambil menyenggol tangan Pak Parjo. "Mali, kamu juga denger toh?"
Kirain cuma aku yang denger di perempuan lagi nangis, jawab Pak Parjo sambil memegang tangan Pak Mali. Parjo, takut ya takut aja, gak usah pakai pegang tangan dong, nanti dikira jeruk makan jeruk, gerutu Pak Mali yang sebenarnya tengah menahan rasa takut. Sumpah Mal, aku takut banget. Mal, kita masuk ke masjid aja yuk, ajak Pak Parjo yang sudah tak tahan dengan situasi yang ada. Kamu gak dengar Parjo, kita kan disuruh jaga-jaga di sini. Suruh tuh jagain cewek bunting, jawab Pak Mali ngasal sembari mengisyaratkan dengan matanya. Akhirnya Pak Parjo dan Pak Mali meneruskan berjaga di serambi masjid, meskipun dengan ditemani gangguan yang berasal dari dalam keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar suara Ustadz Rizal menyerukan kabar meninggalnya seseorang melalui pengeras suara masjid. Warga tampak keluar dari rumah mereka masing-masing karena ingin mendengarkan lebih seksama tentang siapa dari warga mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Warga tampak bingung karena diperintahkan agar segera mendatangi masjid setelah sholat subuh. Selain itu, Ustadz Rizal juga tidak menyebutkan siapa gerangan warganya yang sudah meninggal. Setelah warga yang tidak ikut berjemaah subuh memenuhi serambi masjid, Pak Firman sebagai ketua RT setempat memberikan suatu kabar yang membuat takut sekaligus mengagetkan warga. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Berhubungan dengan saya yang mengumpulkan panjenengan semua datang ke tempat ini, saya ingin menyampaikan kabar kepada panjenengan semua, ucap Pak Firman. Pak Firman pun lantas meneruskan tentang penjelasan mengapa warganya dikumpulkan di tempat ini. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa semalam 2 satpam kepercayaan saya telah... Innalillahi, jaring di depan itu? Celetuk salah seorang warga. Enggih Pak Bu, terang Ustadz Rizal. Tampak berbeda warga ada yang mulai ketakutan, namun juga ada beberapa di antara mereka yang malah bergibaria. Pak RT, terus itu mayat mau diapain Pak? Kita kan gak tahu siapa dia, teriak warga yang terletak di barisan paling belakang. Iya Pak, itu mayat mau diapakan Pak? Tanya warga yang lain ikut-ikutan. Situasi makin tidak kondusif. Beberapa warga ada yang mulai terprovokasi oleh sebagian dari mereka yang berpikiran kolot. Akhirnya dengan hembusan nafas beratnya, Pak Firman mengajukan sebuah pertanyaan. Maaf sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa jenazah perempuan ini? Tanya Pak Firman kemudian. Hening, tidak ada jawaban satupun yang keluar dari mulut mereka. Hanya wajah bingung yang tersirat juga rasa penasaran yang membuncah. Saat warga bingung dengan nasib mayat perempuan yang masih tergeletak di dalam keranda itu, mereka semua dibuat penasaran dengan terdengarnya suara mobil lewat. Dari arah luar masjid ternyata ada sebuah mobil yang hendak memasuki pelataran. Sontak semua warga menoleh ke arah datangnya mobil tersebut. Assalamualaikum, salam dari seorang bapak-bapak yang keluar dari mobilnya kepada warga. Waalaikumsalam, jawab warga serempak. Tampak warga penasaran dengan datangnya seorang tamu yang mereka tak kenal. Ustadz Rizal dan Pak Firman pun kemudian keluar dari serambi masjid guna menanyakan sesuatu kepada bapak-bapak tersebut. Maaf sebelumnya, saya dengar dari kabar tetangga, katanya ada perempuan yang meninggal dan ditemukan di desa ini. Apakah saya boleh melihat jenazah yang tengah menggemparkan ini? Tanya bapak-bapak tersebut. Namun, saat mereka tengah berbincang, tercium bau bangkai yang terbawa angin. Hingga rasa mual mendadak mereka rasakan. Boleh Pak, silakan, jawab Pak Firman ragu-ragu. Tanpa menghiraukan lagi bau bangkai yang tercium, bapak-bapak itu mendekati jenazah wanita yang terletak di atas keranda. Astagfirullah, Ustadz Pak Rizal dan Pak Firman bersamaan.